Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang BPMN 2.0 atau Business Process Modeling Notation 2.0. BPMN 2.0 sebenarnya sangat membantu sebuah organisasi untuk menjelaskan alur kerja organisasi. Akan tetapi banyak yang pada saat awal melihatnya langsung menilai bahwa BPMN terlalu rumit untuk dimengerti. Nah, untuk itu mari sama-sama mempelajari BPMN tapi bukan dari sudut pandang pembuatannya, akan tetapi dari sudut pandang membaca bisnis proses yang sudah ada. Karena dibandingkan jumlah orang yang membuat, di dalam organisasi akan lebih banyak yang butuh untuk membaca dan mengerti bisnis proses. Yuk, mari kita mulai. Di dalam BPMN 2.0 ada 4 notasi standar, yaitu yang pertama adalah event atau kejadian atau peristiwa. Yang kedua adalah flow atau alur proses. Yang ketiga adalah task atau activities berupa tugas atau aktivitas. Dan yang keempat adalah gateway atau titik percabangan. Kita bahas satu persatu dimulai dengan yang paling sederhana. Yang pertama adalah event atau peristiwa. Peristiwa yang paling simpel adalah mulai atau start, di mana sebuah proses akan dimulai. Peristiwa mulainya sebuah proses ditandai dengan lingkaran dengan garis pinggir yang tipis. Selain peristiwa mulai yang simpel tersebut, nantinya akan ada beberapa jenis peristiwa yang dapat memicu mulainya sebuah proses. Yang kedua adalah sequence flow atau alur proses, yang ditandai dengan garis beserta arah panah. Dengan flow ini, jalannya proses akan mengikuti arah panah pada garis. Berikutnya adalah tugas atau aktivitas yang ditandai dengan kotak atau disebut juga dengan boundary. Disinilah kegiatan atau pekerjaan dilakukan hingga selesai dan menuju ke akhir peristiwa yaitu selesainya proses. Nah, ini adalah model proses sederhana yang dituangkan dengan BPMN, silakan coba untuk dipahami. Penjelasan model proses ini adalah, proses dimulai saat ada peristiwa project request ditugaskan, yang dilanjutkan dengan aktivitas proses pengadaan hingga selesai setelah ada peristiwa penunjukan pemenang. Perlu diperhatikan bahwa kata-kata atau kalimat yang digunakan sangat sederhana dan menggunakan kata kerja tanpa narasi yang panjang. Karena narasi proses sudah diwakili oleh proses model itu sendiri. Notasi berikutnya adalah gateway. Di dalam proses kerja organisasi, sering ditemukan percabangan alur proses berdasarkan kondisi tertentu. Pada diagram flowchart umumnya, percabangan ditandai dengan simbol diamond, dengan menuliskan pertanyaan atau logika di dalam simbol dan kemudian flow proses yang dipilih sesuai jawaban atas pertanyaan dalam simbol tersebut. Akan tetapi di dalam proses bisnis, percabangan alur proses terkadang tidak semudah itu, sehingga diperlukan gateway yang secara sederhana dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah eksklusive. Simbolnya mirip dengan diamond akan tetapi tidak ada pertanyaan di dalamnya, hanya kosong atau terkadang ditandai dengan simbol X di dalamnya. Eksklusive gateway mempunyai sifat mirip dengan diamond di flowchart. Hanya salah satu alur cabang yang aktif dan harus dijalankan. Yang kedua adalah inclusive, simbolnya berbentuk diamond dengan lingkaran di dalamnya. Inclusive gateway mempunyai sifat yang mempersilahkan percabangan untuk memilih setidaknya satu cabang untuk aktif dan harus dijalankan. Dan yang ketiga adalah paralel, simbolnya berbentuk diamond dengan tanda tambah di dalamnya. Parallel gateway mempunyai sifat yang mewajibkan semua cabang yang keluar setelah gateway ini harus aktif dan dijalankan. Berikut adalah contoh BPMN sederhana. Silakan coba dipahami dan narasikan secara singkat. Narasi singkat dari contoh BPMN tersebut adalah: proses dimulai saat project request ditugaskan, kemudian periksa pedoman yang digunakan. Apabila yes maka, proses dilanjutkan ke aktivitas menyusun bidder list dan dilanjutkan dengan mengerjakan proses pengadaan hingga selesai saat ada peristiwa penunjukan pemenang.
Dan apabila SIR maka, proses dilanjutkan ke aktivitas proses prakualifikasi dan dilanjutkan dengan mengerjakan proses pengadaan hingga selesai saat ada peristiwa penunjukan pemenang. Mudah dipahami bukan? Saya berharap penjelasan singkat tadi cukup dapat mudah dipahami sehingga kita bisa sama-sama melanjutkan belajar BPMN tahap berikutnya. Terima kasih sudah ikut belajar, sampai jumpa di video berbagi tentang BPMN berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.